Malam Kudus toh jadi luar biasa, semua pada kumpul di sini. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu Saudara anak-anak, menjelang tanggal 25 Desember, malam menjelang tanggal 25 Desember itu selalu disebut dengan Malam Kudus. Sebutan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa pada malam ini. Keistimewaan malam tersebut adalah karena akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1 pembacaan kita yang pertama. Mika, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menubuatkan bangkitnya seorang pemimpin bagi umat Allah yang akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allah. Ayat 3 pembacaan kita yang pertama. Kehadirannya menjadi damai sejahtera. Ayat 4 dari Mika 5 yang kita baca. Kehadirannya menjadi damai sejahtera bagi umat Tuhan. Dan gambaran pemimpin umat seperti ini mengarahkan pikiran kita, hati kita kepada Sang Mesias yang datang ke dalam dunia dalam diri Yesus Kristus, yang kelahirannya membuat para gembala yang menjaga kawanan domba pada waktu malam ketakutan karena kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Bapak Ibu dapat lihat di Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Malam itu sebenarnya sama dengan malam-malam seperti biasa, sama dengan malam-malam yang lain. Akan tetapi menjadi malam yang kudus karena kemuliaan Tuhan Allah itu bersinar. Dan kemuliaan Tuhan Allah bersinar itu menandai kelahiran Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Saya kasih contoh saja, kalau di TikTok ada informasi besok malam itu ada sesuatu yang terjadi di langit, pasti semua orang akan berlomba-lomba cek besok itu jam sekian barang apa yang ada di atas. Berarti hari itu pasti hari yang istimewa karena kita mau lihat sesuatu. Nah, malam itu malam seperti malam-malam biasa, tapi ada sesuatu yang istimewa karena kemuliaan Allah bersinar, dan kemuliaan Allah itu menandai kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat dunia ini. Nah jemaat, ketika saat ini kita beribadah pada malam kudus, hendaknya kita mau menyadari, kita mau menghayati sungguh bahwa kemuliaan Allah itu sedang bersinar di atas kita. Kita diberikan kesempatan duduk malam hari ini dalam perayaan malam kudus. Kita sama dengan para gembala, kemuliaan Allah sedang bersinar. Malam kudus yang kita rayakan tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi malam kudus yang kita rayakan saat ini merupakan pengulangan terhadap apa yang terjadi kepada para gembala-gembala di padang gurun pada waktu itu. Dan sama seperti para gembala itu, kita pun pada malam ini diliputi kemuliaan Tuhan. Sebab Yesus mendatangi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan kehadiran Yesus berarti ada damai sejahtera bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini ada yang masih duduk baku marah, periksa diri sudah. Karena dia datang itu bawa damai sejahtera, bukan bawa kemarahan. Kalau yang sampai hari ini bilang, oh 7 turunan terkenal tuh. Hari ini bagian firman bilang dia mendatangi kita, kehadirannya itu berarti ada damai sejahtera bagi kita. Dan ini yang dinyanyikan
bala tentara surga. Ketika Yesus lahir, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Lukas pasal 2 ayat 14. Karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat, ibadah malam kudus ini bukan hanya sekedar pengulangan atas pengalaman rohani para gembala di padang Efrata, tapi menjadi malam di mana kita bersyukur atas kasih karunia Allah di dalam Yesus Sang Mesias. Kita dilahirkan kembali dalam suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang bebas dari kuasa dosa. Maka bersama Petrus, biarlah kita berkata seperti pembacaan yang kedua, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya, Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia membebaskan kita dari kuasa dosa. Dia memberikan keselamatan kepada kita. Tapi lebih daripada itu, kehidupan kita adalah kehidupan yang dipenuhi dengan pengharapan. Kalau hari ini kita duduk pada pengharapan itu bagaimana ya? Setiap orang pasti punya pengharapan. Dan Yesus datang ke dalam dunia itu memberikan sebuah pengharapan besar bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Memuji Allah seperti ini bukan hanya sekedar permainan kata-kata rohani Bapak Ibu Saudara, melainkan harus sebuah komitmen yang membaharui diri agar rahmat-Nya yang besar, yaitu melahirkan kita kembali, benar-benar terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Harus ada kelahiran kembali pada diri kita masing-masing. Harus ada pembaharuan diri tiap-tiap waktu pada setiap orang, supaya orang tidak sekedar datang tahun depan itu, kalau Tuhan saya kita masuk di tahun 2025 Desember itu tanggal 24 itu malam kudus dia pernah. Tapi kalau kita memaknainya hanya sekedar oh ya tahun depan itu Desember tanggal 24 itu malam kudus, biasa-biasa saja. Tapi ketika kita diizinkan Tuhan menikmati setiap hari demi hari, berarti Tuhan juga minta dari kita untuk harus ada pembaharuan diri, merubah diri menjadi lebih baik menurut Tuhan tiap-tiap waktu. Pembaharuan diri pada setiap orang. Ketika kemuliaan Allah bersinar atas kita, maka akan terlihat hati kita yang kotor, hati kita yang tidak benar, hati kita yang penuh kebencian, dan itu semuanya terbuka di hadapan Tuhan, tapi juga terhadap Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, malam kudus ini adalah kesempatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang Allah sediakan untuk kita, untuk mau menguduskan diri kita. Karena Yesus Kristus datang menguduskan kita, sehingga kita ada dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Dari malam kudus ini kita harus kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan hati dan kehidupan yang kudus. Tidak bisa kita datang seperti itu dan kita pulang juga seperti itu. Tidak bisa. Itu berarti tidak ada pembaharuan. Setiap orang datang beribadah itu dia harus pulang dan hidupnya diubah. Tidak bisa datang biasa-biasa saja, pulang biasa-biasa. Itu berarti rutinitas yang dia lakukan. Tapi kalau ibadah merupakan kebutuhan, dan dia tahu kalau dia datang ibadah, dia mau bersekutu dengan Tuhan Allah, dia mau bersekutu dengan teman-teman seimannya, dia akan mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan, tapi juga mengubah kehidupannya, maka itulah kebutuhan yang dia butuhkan sebagai orang yang percaya. Karena itu, dalam malam kudus ini saya dan Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali untuk kembali dalam kehidupan kita masing-masing dengan hati dan kehidupan yang kudus. Karena hati dan hidup kudus itu terarah ke masa depan.
yaitu pada ayat 5 1 Petrus 1, kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Hati dan hidup kita yang kudus, Bapak Ibu Saudara, hati dan hidup yang tidak tercemar oleh dosa, bukan hanya untuk hari ini, melainkan untuk masa depan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Ayat 4 dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 4 bacaan kita. Nah, disinilah letak keistimewaan dan keunikan iman Kristen mengenai kehidupan masa depan dalam kerajaan surga. Hidup masa depan dalam surga, itulah yang menentukan hati dan hidup kita dalam dunia ini. Jadi bukan soal kerja sampai capek, tidak. Tapi kita sedang mempersiapkan masa depan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sesuci apapun hati dan hidup kita hari ini, tetapi itu bukan yang menentukan, melainkan hidup yang sudah tersedia di surga. Itulah yang membuat kita harus menguduskan hati, menguduskan hidup kita di dunia hari ini. Hal ini membuat kita berada dalam suatu kondisi yang tarik-menarik antara kehidupan dalam surga yang menentukan kehidupan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, bagian ini mau mengingatkan kita masih ada di dunia, kita masih hidup di dalam dunia, kita masih mengerjakan tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan kepada kita. Maka saya dan Bapak Ibu Saudara diminta untuk tetap minta tuntunan dari Roh Allah, Roh Kudus, untuk menjalani hari-hari hidup ini dalam kebenaran. Malam kudus saat ini, Bapak Ibu Saudara, merupakan kesempatan bagi kita pribadi, bapak-bapak, mama-mama, anak-anak, hamba-hamba Tuhan, kesempatan untuk membaharui diri dan berserah sepenuhnya dalam tuntunan Roh Kudus, untuk tetap hidup dalam kebenaran-kebenaran ini. Agar kita merayakan Natal, kita merayakannya dalam roh dan kebenaran. Bukan merayakan sebagai rutinitas tahunan gereja, tapi benar-benar kita memaknai bahwa Yesus benar lahir dalam dunia, Dia memberikan keselamatan dan memberikan pengharapan. Jemaat, betapa pentingnya hidup dalam kebenaran itu. Sebab bukan kita yang membuat kita dibenarkan dari dosa, tapi Yesuslah yang membuat kita dibenarkan dari dosa, sehingga kita menjadi kudus, kita menjadi anak-anak milik kepunyaan Allah di hadapan Allah. Dan Allah oleh kuasa, karena iman kita kepada Kristus, menjaga keselamatan kita itu yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Ayat 5 bacaan kita yang kedua. Sekalipun Allah menjaga keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara, karena iman kita kepada Kristus, namun iman kita itu harus teruji dalam kehidupan yang bebas dari kuasa dosa, dan bahwa kita sudah ada dalam keselamatan yang telah disediakan oleh Allah. Kita patut menjalani hari-hari hidup kita ini dalam kebenaran. Pasti orang bilang, pendeta itu masih ada dalam dunia, itu belum di surga. Betul, kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Kita anak-anak Allah yang ditempatkan di tengah-tengah dunia ini, yang harus bisa mempengaruhi dunia ini. Karena itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita jadikan malam kudus ini sebagai malam untuk setiap orang menguduskan diri dengan berkomitmen meninggalkan semua cara-cara hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Allah sudah sediakan keselamatan bagi kita, maka hendaknya kita menjaga kekudusan hati kita, menjaga kekudusan hidup kita di dalam dunia ini, dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Tadi saya sampaikan, kita bisa melakukan itu hanya dengan tuntunan dari Roh Kudus, Roh yang akan menuntun kita, yang dapat memilah mana yang baik,
mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Yesus sendiri berjanji akan menjaga kita ketika dia berpesan dalam Matius 28 ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perayaan malam kudus ini, janji Tuhan sudah digenapi bagi kita semua. Dia telah datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan kita, memberikan keselamatan kepada kita semua, tapi juga ada hidup dalam pengharapan. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kita hanya diminta untuk percaya kepadanya, untuk mendapatkan pengharapan itu dan menjalani hari-hari hidup ini dengan baik menurut apa yang Tuhan kehendaki. Selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Natal di tahun 2024. Selamat berkomitmen untuk memperbaharui diri, merubah diri menjadi lebih baik menurut ukuran Tuhan dan bukan menurut ukuran kita manusia. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua. Amin.